Ini kesalahan pemerintah semuanya. Nah, apakah mereka kemudian dengan ingin memperbaiki nasib menjadi target pemerasan ini? Nah, ini udah salah, total salah. Jadi nanti kalau tidak keberatan pada saat diskusi, saya ingin minta Saudara Jamal menceritakan dua dikit masalah PKI. Karena sebetulnya kalau saya nggak batasin sedikit dua dikit, panjang banget ceritanya gitu. Dan bicara masalah TKI itu susah, mulainya dari mana gitu. Kita mau mulai dari mana bingung gitu. Karena ini masalah di sini sangat banyaknya, sangat complicated gitu. Nah, satu hal yang saya lupa adalah tadi kan saya bilang pekerja Indonesia luar negeri yang sampai saat ini juga terlepas daripada katakanlah radar kita semua ataupun pengawasan kita semua, itu adalah masalah ABK, anak buah kapal. Anak buah kapal ini ketika mereka bekerja di perusahaan-perusahaan ikan yang kapal-kapal ikan di luar negeri itu, mereka bisa bekerja 6 bulan tidak mendarat. Jadi 6 bulan itu bisa aja mereka di air terus. Ini lebih ngeri lagi. Dan mereka tidak bisa berkomunikasi dengan kampungnya. Karena namanya di laut nggak ada GSM kan kalau di laut kan. Nah, jadi konteks perlindungan macam apa di pemerintah akan melindungi mereka? Ini lebih kompleks lagi. Lucunya ABK ini pengirimannya tidak diatur di BNP 2 TKI. Tadi pengirimannya melalui Dishub, Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Tenaga Kerja. Jadi lucu gitu, pemerintah kita ini lucu, tidak membuat satu pintu lah yang jelas gitu. Bagaimana caranya mendata dan dalam konteks melindungi tadi. Bahkan ada yang sudah meninggal beberapa bulan di laut, jasadnya itu, mayatnya itu ditaruh di pendingin ikan itu. Sadis itu. Jadi baru ke darat baru ketahuan ini ada sekian yang mati. Padahal dia udah mati udah sebulan 2 bulan yang lalu. Karena kapal ikan itu mereka kadang-kadang nggak mau mendarat karena mereka merasa untung aja jualan di laut juga untung. Bensin orang yang bawa bahan bakarnya datang ke laut dan ngisi di laut. Nah, ini adalah masalah-masalah yang ada di depan mata yang menurut saya senang sekali bahwa di sana memang ada inisiatif dari AMRI berniat untuk tadi misalnya memulangkan satu saja TKI. Sebetulnya banyak yang bisa diselamatkan dalam konteks waktu dekat. Datanya semua dari Pak Jamal, karena jaringannya memang di luar negeri. Jamal ini istilahnya Serikat Buruh Migran Indonesia semua ada jaringannya. Beberapa kali saya juga buat konvers semacam telekonferensi seperti ini, tapi dengan teman-teman di rumah, ada di Taiwan, di Hong Kong gitu ya. Walaupun kita tidak pakai ini, hanya pakai suara, kita banyak diskusi gitu ya. Dan alhamdulillah yang saya senang juga teman-teman buruh migran juga semangat persaudaraannya semakin tinggi ya, semakin kuat, jadi semakin kompak mereka di sana. Lebih kompak daripada teman-teman buruh di sini sebetulnya, karena satu suara juga mereka. Masalah KTKLN misalnya ditolak, saya hampir terima mungkin 100 SMS kali tiap hari nih, dari nomor, ada nomor Malaysia, ada nomor Hong Kong, ada nomor apa, tolak KTKLN. Jadi luar biasa juga kompak mereka. Ya, kalau BNP 2 TKI klaim bahwa mereka berhasil menaikkan gaji standar gaji TKI kita di luar negeri juga sebetulnya bukan semata upaya BNP 2 TKI, tapi juga karena perjuangan teman-teman serikat buruh migran ini juga. Mereka hampir berdemo, otoritas di sana itu memberi desakan-desakan sehingga terjadi perubahan-perubahan. Wajar kalau mereka menuntut gajinya bertambah, karena tadi beban yang mereka bawa dari Indonesia ini beban yang sangat besar. Kalau 70 juta aja, misalnya dia digaji 10 juta ya kan, sebulan, berarti 7 bulan dia sama nggak terima gaji gitu kan. Kasihan lah.
Jadi kalau Amri mempunyai rasa empati terhadap teman-teman ini, mudah-mudahan lulus, insya Allah lulus lah. Saya kenal Pak Riza ini secara pribadi, dan saya berharap tadi jangan kita menilai TKI ini pahlawan devisa. Saya paling nggak setuju disebut pahlawan devisa. Pahlawan itu kan harus mati dulu, gitu loh, ya kan? Jadi mereka tuh kesana kan bukan untuk jadi martir gitu kan. Mereka kesana tuh kan untuk memperbaiki hidupnya, balik lagi jadi status ekonominya lebih baik, bertambah gitu kan. Nah kalau mereka jadi martir sih, udahlah, kalau bisa keluar negeri di sini aja juga mau jadi martir banyak gitu kan. Jadi saya lebih senang kalau mereka kita sebut duta-duta devisa kita. Duta itu kan seseorang yang dihormati tapi tidak perlu mati gitu kan. Nah, duta devisa wajar. Tadi karena Pak Riza bilang dubes, presiden, kita semua para TKI ini juga kalau bawa paspornya langsung tidak. Jadi kenapa nggak kita sebut duta-duta devisa kita? Jadi lebih terhormat. Ya, duta itu jangan cuma dikasihkan ke Wanda Hamidah gitu kan, sebagai duta narkoba gitu kan. Tapi para TKI ini juga bisa jadi duta. Saya rasa mungkin itu gambaran sekilas, karena kalau nggak dibatasi, saya juga bisa bicara ini bisa berjam-jam juga gitu, karena kita udah kalau udah bicara sama Jamal aja diskusi udah sejam itu nggak terasa gitu ya, sangat sebentar sekali karena memang berbagai macam masalah menumpuk di depan mata, solusinya memang belum terlihat. Harapan, secerca harapan ini daripada TKI ini hanyalah undang-undang yang saya bilang tadi, RUU PPILN yang baru ini. Ini pun belum final gitu, karena masih harus perang juga dengan pemerintah gitu kan. Dan ya saya sih satu hal lagi yang ingin saya harapkan dari pemerintah itu sebenarnya setiap basis pengiriman TKI itu jangan hanya basisnya MOU gitu. Basis hukumnya itu jangan cuma MOU dengan negara itu. MOU itu kan cuma apa istilahnya, oke, I understand you, you understand me kan gitu. Masalahnya kalau ada masalah ya udah masing-masing aja kan gitu. MOU itu Memorandum of Understanding namanya gitu kan. I understand you, you understand me. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Harusnya dibuat yang namanya bilateral agreement. Tanpa ada bilateral agreement, tidak ada reward and punishment terhadap negara yang dimana dituju oleh TKI. Masalah TKI mungkin nanti saya sarankan saudara Jamal aja, dia lebih paham, lebih pasti. Malah datanya tuh per tanggal, nama, dan juga tempatnya lebih detail. Karena saya tuh suka lupa. Yang mana ini kasusnya ini saya hafal, tapi nama sama tempat tanggal itu suka agak lupa. Saya harus lihat referensi lagi. Karena urusan saya nggak hanya TKI, banyak juga yang lain ya. Nah, tapi saya berharap satu tadi bilateral agreement terjadi. Karena dengan bilateral agreement si negara yang menerima pun akan berhati-hati di dalam konteks apa istilahnya ya menaungi para TKI ini. Jadi nggak akan sembarang lagi. Karena bilateral agreement itu dampaknya bisa dampak embargo, bisa dampak macam-macam. Memang sulit. Saya beberapa kali bilang ini harus bilateral agreement. Semua bilang sulit, kalau bilateral agreement kita nggak akan mungkin bisa